Saudaraku sekalian, kali ini saya ingin membahas sedikit tentang Pak Jokowi. Kenapa Pak Jokowi sekarang ini posisinya masih kuat? Kenapa Pak Jokowi di kontestasi pilkada kemarin masih diminta untuk mengendorse itu sekitar 84 calon kepala daerah. Nah, kenapa yang didukung Pak Jokowi khususnya di Jawa Tengah ya, Pak Lutfi itu bisa menang sampai 58%. Dan memang nggak semuanya menang ya, ada beberapa yang kalah ya, tetapi 80% lebih itu yang didukung atau yang di-endorse Pak Jokowi itu menang. Nah, terus di luar dari faktor Mas Gibran sebagai wakil presidennya Pak Prabowo, itu sebenarnya secara personal Pak Jokowi itu masih kuat, dan ini didukung oleh beberapa faktor. Yang pertama, faktor ketokohan Pak Jokowi di mata masyarakat. Ya, sebagaimana yang kita pahami semua bahwa dari hasil survei tingkat kepuasan masyarakat ini kan masih di atas 80% menjelang berakhirnya pemerintah Jokowi. Nah, ini artinya ketokohan Pak Jokowi di mata masyarakat ini masih sangat kuat. Ini kuat kenapa? Nah, ini juga kan ada faktor, ada sebabnya. Nah, selama pemerintah Pak Jokowi, yaitu aspek-aspek kehidupan dasar, aspek-aspek dasar dari kehidupan masyarakat, kan itu yang lebih diutamakan Pak Jokowi. Seperti bansos, seperti bidang kesehatan dengan kartu sehatnya ya, terus bidang pendidikan dengan kartu Indonesia Pintar, terus dukungan support pemberdayaan UMKM ya kan, ini yang orang tidak pahami ya. Itu adalah kebutuhan dasar masyarakat. Nah, itu dipenuhi oleh Pak Jokowi, itu diprioritaskan. Kalau kita lihat Pak Jokowi ini kan mengecilkan atau menomorduakan konteks politik mercusuar di luar negeri. Pak Jokowi ini kan berbeda dengan Pak Prabowo, berbeda dengan SBY kan. Dia ini kan jarang kunjungan ke luar negeri, jarang dia harus hadir di pertemuan-pertemuan tertentu di luar negeri untuk mengeksplor personalnya di luar, kan kurang, karena beliau menyadari bahwa kapasitas beliau dan prioritas beliau bukan di situ. Nah, jadi aspek dasar dari kehidupan masyarakat itu yang dikedepankan. Nah, sehingga pembangunan infrastruktur yang secara masif ini di samping kebutuhan dasar dari masyarakat secara umum, juga ini menjadi faktor penting dari kelompok menengah ke atas, dari dunia usaha, dari kelompok-kelompok kapitalis kan begitu. Nah, sehingga akhirnya semua lini ini kan mengakui dan menyadari itu, yaitu ada kontribusi yang jelas yang mereka rasakan dan manfaat yang real yang mereka dapatkan di masa pemerintahan Pak Jokowi. Nah, inilah yang saya katakan dari ketokohan Pak Jokowi itu masih kuat. Yang kedua, dari sisi UMKM ya, orang kan tidak tahu bahwa bagaimana program-program UMKM membantu permodalan ya, lewat program Mekar, terus program apa lagi seperti pinjaman mingguan yang dengan suku bunga ringan tanpa jaminan, ini kan lebih dari 200 triliun yang dikucurkan. Nah, sehingga ini membuat kelompok menengah ini kan merasa nyaman juga dan merasa terbantukan di masa pemerintahan Pak Jokowi. Nah, sehingga dalam hal ini relawan yang terbentuk di belakang Pak Jokowi ini mampu akhirnya mengkonsolidasikan kelompok-kelompok massa yang lepas dari kepartaian itu. Mereka menganggap Pak Jokowi ini adalah tokoh yang punya peran dan punya jasa terhadap kehidupan mereka. Nah, inilah yang disadari juga oleh Pak Prabowo, dan terbukti pada saat Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo, yaitu dengan memasangkan Mas Gibran yaitu sebagai simbol dari Jokowi, ya Pak Prabowo menang telak. Elektabilitas Ganjar yang tadinya selalu nomor 1
yang selalu tinggi kan akhirnya tersalib. Ya, jadi ini yang disadari betul oleh Pak Prabowo kan. Jadi makanya dalam hal ini kita harus paham betul kenapa posisi Pak Jokowi ini masih kuat. Nah, ditambah lagi ini kan faktor tambahan ya. Sekarang Mas Gibran sudah ada di jalur pemerintahan, yaitu sebagai orang nomor 2. Ya tentunya itu kan menjadi nilai tambah tersendiri juga kan. Nah, tetapi di luar itu memang faktor personal Pak Jokowi itu memang sudah melekat dan mengikat di tengah masyarakat sebagai sebuah keniscayaan, membuat posisi Pak Jokowi ini kuat dengan sendirinya. Nah, jadi sehingga kalau misalnya Pak Prabowo ini meninggalkan Pak Jokowi, ini rugi. Karena apa? Karena toh kalau Pak Prabowo juga mau nyalon 2 kali pun di tahun 2029, pasti Pak Jokowi juga masih mendukung dan menyadari bahwa Mas Gibran ini masih perlu proses pemberdayaan personalnya terlebih dahulu selama 2 periode ya sebagai wakil presiden. Nah, baru ke depan mungkin berpikir untuk mencalonkan menjadi calon presiden kan, karena umurnya masih muda. Nah, jadi ya itu yang jelas kenapa posisi Pak Jokowi masih kuat ya. Sehingga kalau mau ada serangan-serangan dari berbagai pihak untuk melemahkan Pak Jokowi, ya khususnya dari partai-partai yang sekarang yang tidak satu kamar dengan Pak Jokowi ya, yang tidak satu ideologi dan kepentingan lagi, ya tentunya upaya itu justru akan membuat partai itu mengalami degradasi atau bahkan bisa mengalami peningkatan volume distrust di tengah masyarakat. Jadi rugi sebenarnya bagi siapapun kalau sekarang ini berusaha menyerang dan mendiskreditkan atau mengkerdilkan Pak Jokowi di mata masyarakat. Karena apa? Ya karena aspek-aspek dasar yang saya jelaskan tadi itu tentunya masih melekat di mata masyarakat, karena masyarakat kita ini kan masyarakat yang tidak mudah melupakan dan tidak gampang melupakan peran serta dan jasa-jasa baik dari orang-orang, khususnya dari pemimpin yang memang dianggap berpihak kepada mereka, dianggap berpihak kepada masyarakat. Nah, jadi seperti itu saudaraku sekalian, semoga bermanfaat.